wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'arifin wal faizin wal maqbuli wal maqbuli bi wasilatil mursyidin amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Hasimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Kadapat ya dapat konser berkode di zaman Al-Fatihah. Ya kena beri para staf khusus konser, khusus dua dokter yang telah menyampaikan ini, Allah bekal untuk kita semua para pecinta jiwa. Alhamdulillah malam hari ini dibisahkan oleh karomah Tuan Syekh di Masjid Al-Falah dari pagi, kemarin pagi dari ada mana di Yogyakarta dinas lalu menempatkan manakib di Pondok Tetirasi adalah pondok khusus untuk inabah, dan alhamdulillah hadir dan subuh berjamaah murid-murid kebanggaan Tuan Syekh, yaitu Profesor Subandi Muhammad, Profesor Ahmad Hidayat, Profesor Soekarno. Kalau udah kumpul sama murid Tuan Syekh yang levelnya guru besar, kita kadang-kadang kepada orang-orang yang menghina ajaran ini, siapa lo gitu ya. Pada yang masih tidak suka ajaran ini, mengindahkan ajaran ini, bahkan menyesalkan ajaran ini, aduh lihat ya, ini orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang berilmu, pasti keputusan mereka mengamalkan ajaran amal ini hasil, bukan hanya hasil ya dong mereka menjadwal, tapi hasil mikir guru besar. Jadi kalau ada orang-orang yang masih sekolah aja nggak tamat, mas Andren enggak ya, tidak suka ini siapa lu ya. Jadi kita tenang. Itu juga hadirnya murid-murid Tuan Syekh yang punya secara akademik, para mereka adalah guru besar. Itu juga untuk menunjukkan siapa guru itu. Jadi kalau ingin tahu kualitas dan derajat Syekh Mursyid kita, lihat murid-muridnya. Murid-muridnya aja bukan cek-cek, orang-orang yang punya reputasi di bidang keilmuan, orang yang punya reputasi di bidang urusan-urusan keduniaan. Maka kalau murid saja seperti itu, apalagi guru. Makanya kemarin dinyatakan oleh Profesor Hedi Sihaibzah, dia adalah senior guru besar di UGM, bahwa Tuan Syekh Muhammad Abdul Basit itu adalah profesornya para profesor. Jadi kita tenang, ini berguru bukan pada guru agung yang tidak punya bahrul ilmu. Ini pasti keputusan mereka para guru besar berguru pada apa? Pasti hasil konsistensi intelektual mereka, hasil kajian irfan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi baru dari pesawat kereta pagi, tadinya mau turun di stasiun, ternyata keretanya untuk langsung ke Gambir, ke sini di ini karena belum dari jam 4. Nah, kalau Syekh Muhammad Abdul Basit, saya bermaksud, dia mentalkin bahwa
yaumul milad tsani yusamma aidan yaum Idul Fitri wa yusamma aidan yaumul qiyamah. Bangsa pengusaha menyebut bahwa hari ketika kita semua atau siapa saja menerima takdir zikir itu adalah hari kelahiran kedua. Berdasarkan sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu, setiap yang dilahirkan maka dia dilahirkan dalam keadaan fitri. Dan kita semua ketika hari talqin dilahirkan lagi oleh orang tua rohani kita, dan siapa saja yang dilahirkan kembali pasti dia dalam keadaan fitri. Ini nyambung juga dengan kita masih di bulan Syawal, yang orang menyebutnya pada satu Syawal disebut Yaum Fitri, Idul Fitri, dan hari Idul kembali ke fitri, kembali kepada jati diri yang sejati kita sebagai manusia. Jadi kata Tuhan saya, Idul Fitri bukan satu Syawal. Satu Syawal itu kembali makan pagi, bukan kembali ke fitri. Hari talqin dan mengamalkan zikir ini, maka setiap hari kita adalah Idul Fitri. Dan yang lebih penting lagi, bahwa yang disebut kembali ke fitrah itu, di mana kita pada saat mendapatkan talqin, kita nyambung dengan penjelasan bahwa pada hari itulah utusannya para utusan Allah, Syekh Mursyid alaihi sirah di setiap masa. Yaumul Qiyamah itu adalah hari dibangkitkan tentang apa? Tentang kesadaran siapa diri sejati kita. Jadi kembali kepada diri yang sejati, dan pada hari itu kita disadarkan, namanya disadarkan, dibangkitkan kesadaran. Berarti sebelumnya kalau nggak tidur kita mati. Namanya dibangkitkan, seseorang yang dibangkitkan kalau nggak tidur dia mati. Syekh Mursyid diutus oleh Allah di setiap masa setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah untuk membangunkan yang tidur dan menghidupkan yang mati. Nah, ketika kita beridul fitri, kita seseorang yang benar-benar menghayati dan sudah menempuh hakikat kembali kepada fitrah, yaitu menyadari siapa diri kita, siapa diri sejati kita sebelum kita akhirnya diperjalankan ke bumi ini, diperjalankan ke dunia ini. Kita ini semuanya semua kita berasal dari ruang kosong, tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berupa, tidak berhuruf, tidak bersuara, apalagi bernama. Jadi kita semua berasal dari ruangan di sebuah ruang raksasa, raja raksasa, tidak berbentuk, tidak terkecuali, tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berupa, tidak berhuruf, apalagi bernama, sepi, sunyi, hening. Kita tuh berasal dari sana semuanya. Yang disebut dengan kosong tapi isi tapi kosong. Disebut di kekosongan itulah semua ada isinya apa? Kehendak Allah. Dari kosong itu jadi titik, dari titik itu jadi tanda, dari tanda itu jadi makna, dari makna jadi wujud. Dari yang tiada menjadi ada oleh yang maha ada, yang maha mengadakan. Dari titik itulah semesta ini berasal. Dari titik itulah menjadi tanda, makna, kemudian jadi wujud. Salah satu di antara titik itulah
semua kita diperjalankan ke bumi, yaitu ketika Allah mulai Allah meniup kata Tuhan, lalu kita menghirup. Nah, kita titik itu masuk ke alam wujud, ke alam bentuk, ke alam rupa, ke alam huruf, ke alam nama. Tadi juga nggak ada nama, jangankan nama, huruf juga, suara juga nggak ada. Begitu masuk ke raga, ke dunia, raga itu, jadi dunia itu raga kita masuk. Nah, disitulah kita mengalami yang namanya tidur panjang, bahkan mati dalam arti yang hakikat manusia. Ketika kita lahir, yang mengenalkan kita bukan orang tua yang mengenalkan siapa sejatinya diri kita, bukan. Ketika kita berojol, kita dikasih nama, dikasih huruf, yang hurufnya dirangkai jadi nama, ya. Diidentifikasi dengan raga kita. Jadi dari raga kita dia tahu rupa kita, wujud kita. Setelah gede punya kita. Yang aku tadinya aku yang tidak berhuruf, tidak berubah, tidak berwujud itu kemudian punya wujud. Nah, saya ini supa abawahu, orang tua kita itu ya tidak memberikan, ketika kita lahir, pengenalan pertama itu tidak mengenalkan siapa diri sejati kita, malah dikasih nama, terus dikasih background, dikasih baju, dikasih benda-benda berapa, sehingga ketika si aku yang kecil ini, ketika bertanya siapa aku, pasti merujuk kepada nama. Siapa aku merujuk kepada muka, kepada rupa. Siapa aku merujuk kepada wujud dia. Itu yang disebut dengan bukan aku yang palsu, aku yang ilusi. Aku yang di aku sebagai aku, disebut keakuan. Dulu sampai dewasa, akhirnya orang-orang yang tersaring terjadi ketemu dengan utusan Allah di setiap masa, termasuk pada kita. Hadirlah seorang orang tua rohani yang memberikan taukid dzikir. Itu adalah saat-saat kita disadar, dibangkitkan kesadaran kita bahwa hakikat dirimu bukan aku yang punya nama, bukan aku yang rupanya yang ini, bukan aku yang wujudnya seperti ini, bukan aku yang detailnya ini, bukan. Aku itu, lo itu adalah ruh. Hakikat diri sejati kita, ruh yang suci dari yang maha suci. Nah, itu yang mungkin membangkitkan kesadaran kita. Makanya talqin zikir itu menjawab pertanyaan siapa hakikat diri kita. Dalam satu kesempatan talqin zikir, kalau misalnya ditanya nih, Pak, kalau siapa Bapak? Oh, langsung ikut nego saya. Dari mana Bapak? Bekasi. Nanti kalau mau ke mana? Aslinya bawa di mana? Salatiga. Ditanya kalau yang sebelum ketemu Abang saya masih jawabannya siapa Bapak? Nama lengkap. Ketika ditanya siapa Bapak, pasti nyebutnya nama lengkap siapa? Prabu. Dari mana Pak? Salatiga. Nanti kalau mau ke mana Pak? Salatiga. Nah, semua manusia kalau ditanya siapa kamu atau siapa aku, pasti merujuk pernama kepada huruf yang dirangkai dari nama, ya. Bahkan selain punya nama, namanya yang punya, kalau namanya udah bokeh, salah tulis nama marah. Namanya kalau udah
berpendidikan ada titelnya. Duduknya sini aja lah. Nah, dan aku yang diaku sebagai aku itu disebut keakuan. Nah, ketika kita talqin zikir, itulah saat-saat di mana solusi mengembalikan siapa aku yang sejati, siapa yang aku yang sebenarnya. Makanya kalau ditanya siapa kamu, dari mana asal, akan kemana kamu, jangan dijaharkan, nggak boleh. Mengapa tidak boleh dijaharkan? Sejatinya dirimu itu adalah ruh suci dari yang maha suci. Kalau sudah mulai sadar, kan dibangkitkan kesadarannya, sadar tentang diri sejatinya, itu hakikat kita ditalqin itu. Talqin subastaqim, ketika dibangkitkan kesadarannya dari tidur panjang, dari mati, ya. Setelah sadar diri sejatinya, dia mulai mengenali siapa dirinya. Jadi sebelum kenal, setelah sadar, sudah mulai ingat siapa diri sejatinya. Terus ingat siapa diri sejatinya, nah, mulai tahu diri sejatinya. Jadi dari mulai sadar, selalu ingat siapa diri sejatinya, dia sudah mengenal dan tahu siapa dirinya. Kalau sudah begitu, maka ia akan menjadi, atau siapapun itu akan jadi manusia yang tidak lupa diri dan tidak tahu diri. Sebab sebelum ditalqin, sebelum mendapatkan talqin dan mengamalkan zikir ini, siapapun banyak manusia yang tidak sadar siapa diri sejatinya. Karena tidak sadar diri sejatinya, dia tidak, atau dia lupa siapa dirinya, sehingga dia lupa diri. Setelah dia lupa siapa diri sejatinya dan hidup lupa diri, dia hidupnya tidak tahu diri. Kasihan kan? Dan dunia ini dipenuhi manusia yang tidak sadar dirinya, yang lupa dirinya, yang tidak tahu diri. Nah, perjalanan kita setelah talqin itu adalah agar hidup berkesadaran. Dalam bahasa Sundanya atau bahasa Jawanya, sadar itu adalah hidup eling, nyaring, eling. Bangun, nyaring itu bangun ya. Nyaring, eling. Seorang yang hidupnya nyaring, eling, pasti disebutnya waspada. Itu disebut dengan takwa. Dan itulah ciri orang yang manunggaling Allah, orang yang usul, disebut usul al-wasil Allah, orang yang manunggaling kaulah Gusti itu adalah yang si aku ini, yang aku milik keakuan ini, sadar tentang hakikat aku yang sebenarnya. Itu orang-orang yang sudah yang disebut dengan fana, luluh segala keakuannya, bahkan disebut mutu qabla mutu. Mati sebelum mati itu adalah yang mati adalah diri-diri yang palsu, diri-diri yang ada namanya, yang ada hurufnya, ada tubuhnya, ada rupanya, dan segala macam aksesoris. Ketika ini sirna, kesannya sirna rasa, yang ada adalah rasa diri sejati.
menggali lurus itu, al-wasik Allah itu hidupnya selalu nyaring, eling, terus dulu. Orang yang kembali ke fitrah itu berarti dia juga sadar bahwa kalau benar-benar ia adalah terus suci dari yang suci, maka ia akan berperilaku hidup sebagaimana diri sejatinya, yaitu diri sejatinya adalah yang memiliki sifat-sifat. Kalau di dalam Asmaul Husna ada sifat-sifat sudah. Jangan itulah kebanyakan punya sifat dua ya, Rahman Rahim. Jadi makanya oleh Tuhan saya kan yang disebut dengan orang-orang yang menunggali kaulan Gusti. Dulu kan yang bertanya Pak Dokter di sini pada abang awas, jalan nanya, Pak siapa orang yang awas itu? Yaitu yang pada dirinya ada 9 pilar peradaban dunia. Kalau dalam bahasanya Siti Aisyah, wakana hulukuhu Al-Quran. Hukumnya merujuk pada kajian Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin tahu siapa yang telah puas, orang yang telah menunggali melalui proses elding, nyaring elding, maka dia akhlaknya Al-Quran. Dan kita disederhanakan dibikin dalam tanbih. Jadi kalau ingin tahu murid-murid Tuhan saya yang sudah menunggali kaum Gusti, akhlaknya tanbih enggak gitu. Kalau belum, masih dalam perjalanan pulang. Kita semua kata Pak Ustaz, kita ini datang ini untuk pulang. Datang untuk pulang. Pulang ke mana? Pulang kembali kepada diri sejati kita. Kapan dia kembali kepada diri sejati? Jangan nanti, sekarang. Kita tidak diajarkan kembali kepada Allah itu nanti setelah habis kontrak, tidak, sekarang. Tandanya orang yang selalu nyaring eling siapa dirinya. Orang yang nyaring dan eling, dia hidupnya sadar diri, tahu diri, tidak pernah lupa diri. Kalau masih hidup tidak tahu diri, bahkan lupa diri, masih belum beridul fitri, masih dalam perjalanan, masih OTW, tidak apa-apa itu. Ya, kita ini datang ke dunia untuk pulang ke akhirat. Dan siapa yang telah pulang, sederhana indikatornya, dia selalu hidup berkesan. Sadar apa yang diucapkan, sadar apa yang dilakukan, sadar apa yang dipikirkan. Hidupnya teh ending. Jadi yang suruh dengan mikir-mikir itu tidak harus ininya menyebut ismuda, bukan? Hatinya ismuda, tapi dia nonton porno, itu bukan begitu. Jadi yang disebut dengan itu adalah apa? Hidup sadar yang dimakan, sadar apa yang diminum, sadar apa yang dihadapinya, apa pikirannya masih banyak negatifnya, sadar, hidup sadar. Seringkali kita kan pada hari ini sampai di sini kadang-kadang kita sering kan sehari berlalu tanpa sadar. Nah, kok dari Jumat ke Jumat, sekarang hari apa nih? Hari perasaan baru kemarin hati. Sering nggak perasaan gitu? Nah, berarti itu tidak eling hidupnya itu. Karena seorang yang semuanya disebut dzakir, seorang dzakir itu sadar agenda setiap hari, ya, bahkan merencanakan besok itu apa. Jangan sampai
sampai hari ini berharap kan baru kemarin sholat Jumat, kalau udah sholat Jumat lagi ngapain aja lu. Nah itu hidup tidak elit itu, tidak mikir gitu. Karena orang yang takir itu selalu ya itu punya apa ya, setiap langkah hidupnya, makanya oleh pengersa diingatkan dari mulai kaki kita. Pengersa seringnya siapa yang sering sobat lalu cerewet kaki ya, masukkan ke kanan, keluar ke kiri, betul? Kalau salah suruh balik lagi. Karena itu ada filosofinya. Sabda Tuhan saya, siapa yang salah langkah kaki, siapa yang salah langkah kakinya, maka akan salah langkah kehidupannya. Jadi urusan kaki dulu, urusan kaki aja kita nggak sadar, apalagi langkah kaki kehidupan. Makanya diomean, dikoreksi, diperbaiki, urusan cokor itu urusan kaki dulu. Balik itu sebenarnya penanda dari langkah kaki. Ternyata salah langkah kaki itu akan menentukan langkah kehidupan itu. Salah langkah kakinya, maka akan salah langkah kehidupannya. Benar langkah kakinya, benar langkah kehidupannya. Itu filosofi. Kalau pakai semuanya segalanya selanjutnya. Nah, bantuan saya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.